Mustafa ala alihi wa sahbihi al-siddi wal wafa wa ta'ala wa hiya yusamma bi ayati syifa. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fi sudur fihi shifaa'un lin-nas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un lil mu'minin wa huwa yashfi sebelum saya mulai, kita tahu bersama bahwa doa tanpa usaha apa namanya? Omong kosong. Usaha tanpa doa apa namanya? Apa? Sombong. Maka kalau di sini kita sudah berusaha meninggalkan anak istri, betul? Berusaha memakai masker, betul? Berusaha korbankan 300 berapa? 350. Biasanya 300, malah ada yang 250. Pernah ya? Tahun baru. Tapi walaupun naik nggak apa-apa, tapi insya Allah nanti akan saya akan kasih materi-materi yang belum saya bahas di peserta yang pelatihan 300. Contoh, ada orang yang sihir, kan itu ada medianya tuh. Nanti bisa deteksi jarak jauh, hitungan detik, masalah. Di mana metode ini belum saya sebutkan ke pelatihan yang 300 ribu. Kenapa? Karena sedikit betul? Setuju atau tidak? Nah, di sini kita sudah berusaha mengorbankan 350, kok lupa berdoa, khawatirnya kita dicatat hamba yang mengawali majelis kita ini. Kita supaya tidak dicatat hamba yang sombong harus diawali dengan doa, betul? Mari bersama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban min qulubi ibadik azizan ala yunihim waj'alni wajihan di dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya muk'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Kita tahu orang yang bermasker kalau waktunya kena corona ya kena corona, betul? Apalagi yang tidak pakai. Kita tahu dokter yang ahli kesehatan kalau ditakdirkan Allah kena corona meninggal ya meninggal, betul? Apalagi yang bukan bukan dokter. Oleh sebab itu setelah kita melakukan protokol kesehatan, kita juga musahabatin dengan memakai protokol ilahiyah, yaitu berdoa kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, salah satu masyayikh ulama Nusantara. Doa ini bisa dibaca sekaligus saya jazakan supaya dibaca mau keluar rumah 3 kali dan masuk rumah 3 kali. Alhamdulillah
selalu saya awali dengan doa ini, dan alhamdulillah dan mudah-mudahan saja dengan harapan kita dengan doa yang telah diajarkan para ulama ini kita dijauhkan dari wabah virus COVID-19. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahassaltu bidil izzati wal jabarut wa tasattu rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba wa qina syarra da wa lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Baik, sebelum saya mulai saya tanya, siapa kita? Oh, ulangi lagi, siapa kita? Siapa kita? Nanti CA, betul. Logonya. Itu logonya. Dan ulangi lagi, siapa kita? Ulangi lagi. Siapa kita? Jadi apa? Jadi siapa kita? Ulangi dari awal. Siapa kita? Siapa kita? Ada gitu. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Tempo semangat. Salah kan begitu tempo semangat. Nih, ajarin ya. Tempo semangat ini kalau nggak 350 nggak saya ajarin. Nih, ayo ulangi. Tempo semangat. Nanti kalau nggak semangat, sok-sok paling paham, duduk paling depan, kopiah hitam, gondrong. Orang-orang paham. Itu jam 9. Nanti kalau jam 12, makanya harus ada tepuk semangat supaya tidak tertidur. Kalau tidur pasti rugi 350. Betul. Semuanya paham yes loh. Biar saya senang. You understand? Ayo hadirin, kita ini nanti karena kita tahu bersama kita dengan diuji Allah Subhanahu wa taala dengan wabah Covid-19 ini. Tapi meskipun begitu, kita kalau ingin jadi wali Allah harus terus bahagia. Tidak boleh sedih. Nah, karena ya bahagia saja. Karena syaratnya wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, gitu. Jadi kalau kalian ingin jadi wali Allah harus selalu bahagia meskipun istrimu galak. Siap? Siap bahagia? Siap. Yuk hadir. Karena kita di masa pandemi, nanti kita selesai acaranya cuma jam 3. Nah, biasanya itu jam 8 pagi sampai jam 12 malam di ruangan itu. Tapi insya Allah walaupun jam 3 selesai, kualitasnya mengalahkan materi yang jam 12 malam selesai. Kenapa? Karena selisih 50. Siap? Siap apa enggak? Siap. Nah, kalau panjenengan semua ingin menjadi perukyah yang profesional, kira-kira butuh waktu 15 tahun. Dan sekarang saya ringkas menjadi 5 jam. Oleh sebab itu, saya di sini nanti tidak banyak teori. Karena kalau sekedar teori di buku, di kitab-kitab, di hadis-hadis banyak, betul? Kita sekarang hanya fokus ke praktek. Setuju? Ayo hadir 5% nanti teori, 95% praktek. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, karena banyak prakteknya, sebelum praktek itu ada 3
yang harus dipelajari oleh kalian semua. Apa saja 3 hal itu? Tulis. Jangan ngomong itu ada ya. Duduk siapa? Jangan melohok. Apa saja 3 itu? 1. Definisi. 2. Sejarah. Kita tahu sejarahnya rukyah mulai dilarang sampai menjadi tradisi para ulama, menjadi tradisi orang-orang soleh. Saya dari kecil tidak pernah opname ke rumah sakit, cuma 2 kali. Pertama sunat. Jadi ketika sunat saya ke dokter sunat. Jadi tidak disebutkan pintu kan. Dan kedua ketika melahirkan istri saya, anak saya, tidak saya tarik sendiri kan. Selain itu saya dari kecil tidak pernah opname rumah sakit. Kenapa? Karena selalu nenek bapak saya itu selalu menggunakan ayat-ayat Allah itu sebagai obat. Kamu sekarang belum pernah obat. Jadi nanti kita akan kaji sejarahnya mulai rukyah itu diharamkan sampai menjadi tradisi orang-orang soleh. Yang ketiga, manfaat. Biar tahu manfaat rukyah yang ternyata kalau kalian paham kelenjar getah bening yang dimana ibu negara saja sampai ke Singapura dan akhirnya almarhumah, obatnya cuma di depan rumahku sendiri, yaitu tanah dengan doa Nabi yang kalian remehkan puluhan tahun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma itu 2 obatnya. Biar tahu manfaatnya nanti kita kaji manfaatnya. Asam lambungmu yang kamu berobat kemana-mana dan sembuh habis jutaan rupiah, ternyata obatnya sudah ada di rumahmu, yaitu di sebuah lembaran mushaf yang sekarang ini gak pernah kamu baca dan menjadi rumahnya Spiderman. Nanti kita akan kaji manfaatnya. Setuju? Kita akan bahas definisi. Sebelum kita bahas, kita terus semangat. Tiukan rukyah secara lafziah. Artinya jambe. Tulis. Jangan melohok. Lafziah jadi definisi ada 3 lafziah, maknawi dan umum. Suwuk kata orang Jawa. Sembur kata orang Madura. Mantra-mantra kata orang Bugis. Sengubur kata orang Aceh. Nanti kalian akan bertemu orang yang ngopinya kurang jauh dengan mengatakan demikian. Itu jangan rukyah. Rukyah itu milik minhum, orang Wahabi. NU itu ya jambe-jambe. Padahal aslinya orang tersebut maknanya ngopinya kurang jauh. Tidak pernah ngopi di Aceh. Coba ngopi di Aceh, orang Aceh tahu nggak jambe-jambe? Nggak ngerti. Coba ngopi di Jombang, di Gus Dur, nggak jambe-jambe, nggak ngerti jambe-jambe, betul? Nah, orang yang ngopinya kurang jauh tidak perlu jawaban, tinggalkan saja. Nggak perlu dijawab. Jadi kita nggak harus bisa jawab pertanyaan. Ini kasih pertanyaan 20, nggak bisa jawab 15. Yes. Jawab dengan lisanul hal bahwa Rasulullah
Rasulullah pernah ruqyah Sayyidina Hasan Hussein, dan kita melestarikan tradisi Nabi. Ayo hadir yang selanjutnya, ruqyah secara maknawi. Artinya, jika seseorang membaca mantra, disertai tiupan. Jadi mantranya itu harus disertai tiupan tanpa adanya ludah. Jadi tiupannya itu tidak perlu ludah. Kalau berludah namanya ngidu. Ngidu. Seperti itu. Jadi orang itu membaca mantra, kemudian disertai tanpa ludah. Kalau ada ludahnya bukan ruqyah namanya. Biasa praktek tangan gini, dekatkan ke mulut, tangan dekatkan mulut, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lagi kurang keras. Lagi bawa apa? Jengkol. Itu namanya ruqyah. Coba lihat tangannya, seret. Ada ludahnya enggak? Enggak. Mana? Kuning itu. Itu namanya ngiduh, bukan jabe. Jadi tidak boleh misalkan kitohan ini ruqyah janda, kepalanya pusing, pegang kepala terus harus ditiup dan tidak boleh tipis-tipis. Kalau itu namanya niup damu kalau orang. Kalau sini apa? Niup. Ya tiupan. Tiup. Kata para ulama, idza awwala wa nafasa fi awdadi. An-nafas kata Imam Nawawi adalah alih biwasok. Jika seorang membaca mantra disertai tiupan. Kalau nggak ada tiupan, tidak boleh disebut ruqyah. Sekarang saya tanya, kalau ada orang membaca mantra, Bismillah, Allah menjadi ruqyah atau bukan? Bukan. Saya ulangi, ruqyah atau bukan? Bukan. Yang keras? Bukan. Kenapa? Karena nggak ada tiupan, dan saya yang ada hanya sedotan. Ayo hadir, itu namanya makna. Ruqyah bukan? Kenapa? Nah itu. Yosef tulis lagi. Ruqyah secara umum adalah doa kesembuhan. Doa secara umum artinya apa? Doa kesembuhan. Titik. Jadi kalau doa itu tidak berhubungan kesembuhan, tidak boleh disebut ruqyah. Nah, tapi misalkan meja, ini kan misalkan ini ya. Ini meja, misalkan di sini ada kopi, ada air, karena ini nggak ada, jadi saya hanya bisa misalkan. Saya ulangi, karena nggak ada, jadi saya hanya bisa mengatakan misalkan. Misalkan ini air, misalkan ada kopi hangat. Oh misalkan. Kalau nggak ada. Ini kopi kan nggak ada, misalkan ini meja, kalau ini meja ya. Nah, hand sanitizer ini masa saya mau minum ini kan misalkan namanya misalkan. Nah, maka ruqyah itu bagian kecil dari doa, tapi tidak dikatakan meja. Sama seperti makan dan memil. Toha memil rawon. Kalau itu benar atau salah? Salah. Yang benar apa?
Molen kecil atau besar? Besar. Oh, ini bisa oleh molen. Pak Wan. Nah, Yose. Maka tidak boleh menisbatkan ruqyah kecuali kepada penyakit. Contoh, ruqyah sakit gigi. No. Sakit gigi itu penyakit. Maka harus dengan kalimat yang tepat, bukan doa, tapi ruqyah sakit gigi. Karena ruqyah ini khusus yang memang doa, tapi kalau kata Ibnu Hajar yustashfa bihi bikulli amr. Setiap ucapan yang berfaedah menyembuhkan. Jadi doa-doa yang berfaedah menyembuhkan itu disebut ruqyah. Jadi tidak tepat kalau dikatakan doa sakit gigi, tapi ruqyah sakit gigi, sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Fawasul Quran, ruqyatun syarifatun lil wiladah, ruqyatun syarifatun lil sihr, ruqyatun syarifatun lis saf, wa ghairu dzalik. Beliau mengatakan ruqyatun syarifatun, tapi nisbatnya kepada penyakit. Maka tidak boleh kalimatnya ruqyah tidak disandarkan kecuali kepada penyakit. Harus sandarkan kepada penyakit. Ruqyah sakit gigi, benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Ruqyah istri galak, benar atau salah? Salah. Galak istri penyakit atau bukan? Bukan. Itu namanya karomah. Lebihan istri. Orang kalau istrinya galak itu ciri khasnya apa ya? Badannya kurus, yang laki-laki. Kalau orang badannya kurus, biasanya istrinya galak. Ruqyah lampu mati, benar atau salah? Salah. Ruqyah asam lambung, ruqyah mio, ruqyah corona, benar salah? Ruqyah pulsa habis. Nanti kamu jangan mentang-mentang sudah pelatihan terus semuanya diruqyah. Gak punya duit, ruqyah solusinya. Kita belum punya ruqyah solusinya. Itu namanya orang yang gak ngerti definisi. Yes. Maka setelah ini kalian tidak boleh lagi tidak bisa menjawab ketika ada orang bertanya kepada kalian, gitu ha? Ya. Ini ada orang stroke, bisa diruqyah enggak? Hah? Bisa, tinggal doain apa susahnya, betul enggak? Betul. Allahumma sholli itu sudah ruqyah. Betul enggak? Betul. Tapi kok enggak sembuh? Nah, masalah sembuh dan sembuh itu wilayah Allah. Jangankan yang gratis, rumah sakit aja yang bayar jutaan aja tidak sembuh, betul? Apalagi yang jambenya kinoha yang gratis, malah wajar lagi, betul? Jadi jangan terbiasa bisa mengatakan menyembuhkan. Nanti kalian akan terpleset melupakan firman Allah, wa idza maritu fahuwa. Jangan mengatakan ini pasti sembuh. Jangan sering mengatakan demikian. Nanti tauhid merusak, iman merusak. Karena hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Bukan ayat Al-Quran. Loh, bayangkan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama kita yang bermadhab Asy'ariyah mengatakan, wa alla ya'taqidan anna ruqyata la tu'athiru bidatiha wa bidatillahi ta'ala. Jadi tidak boleh meyakini kalau ruqyah itu lafadznya menyembuhkan. Maka jangan meyakini ayat ini untuk ini, wajib ini kalau nggak ini nggak sembuh. Nah, itu juga. You understand? Sehingga kita bayangkan Quran yang mukjizat saja tidak bisa menyembuhkan, apalagi yang bayar. Bingung juga ya. Rumah sakit yang jelas-jelas itu hasil penelitian orang saja, ya nggak menyembuhkan. Quran yang mukjizat yang dari Allah aja tidak menyembuhkan, apalagi yang rumah sakit yang hasil penelitian manusia. Ya itu loh maksud saya. Ya saya. Maaf ribut tadi. Ya saya. Lebih-lebih ada kalimat kalau rumah sakit yang bayar aja tidak sembuh, apalagi yang ajar
Belajar apa enggak? Belajar. Sekarang kita akan belajar sejarah. Siap? Siap. Sebelum membahas sejarah, tepuk semangat. Ruqyah itu dulu dilarang. Siapa yang larang? Rasulullah. Kenapa? Karena sudah semenjak ada zaman jahiliyah, sama seperti ziarah kubur, dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Tapi ruqyah juga sama statusnya, dulu dilarang, sebagaimana Rasul mengatakan inna ruqyah tama'in bertiwala syir. Ruqyah jimat pelet. Bisa pelet kan? Pelet. Pelet mahabbah itu pengasihan. Syirik. Kenapa? Karena orang jahiliyah kalau ruqyah menyebut nama Lata Uzza. Karena menyebut nama Lata Uzza, muncullah hadis humul ladina la yastaqbilun. Orang yang meruqyah dan yang diruqyah itu sama-sama bisa. Kenapa? Karena menyebut nama selain Allah. Perhatikan baik-baik. Dua hadis inilah yang memicu ustadz yang baru keluar pesantren melarang ruqyah. Jangan ruqyah, kamu nanti dihisab. Begini. Pertanyaannya, apa kalimat hukum istiad dari sang tersebut benar? Dibenarkan? Benarkan atau tidak? Tidak. Ulama barang mengarang kitab ruqyah banyak. Betul apa tidak? Nah, bagaimana jawabannya? Yang benar adalah kalau ada 5% melarang, 95% menganjurkan. Yang benar yang menganjurkan atau yang melarang? Menganjurkan. Yang 5 atau yang 95? 95. Begitu pula ruqyah. Rasulullah meruqyah Sayyidina Hasan Husain. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Hasan Husain melakukan kesirikan? Apakah dihisab? Betul? Betul. Apakah dihisab atau tidak? Nah, itu. Tapi buktinya Rasulullah ruqyah. Ayo. Bingung lagi yang melarang tadi. Terus yang melarang itu bagaimana statusnya? Yang melarang itu tadi saya tidak mikir, datang sendiri. Masa 350 gak ada topinya. Lalu bagaimana yang melarang itu? Jawabannya yang melarang itu satu, dia salah paham. Yang dimaksud dua hadis ini adalah ruqyah zaman jahili, bukan pakai anggur. Yang kedua, tidak tahu asbabul wurud. Asbabul wurud kan bang demikian. Cuma setelah itu muncul hadis dan secara otomatis hadis itu memasuk hukum yang pertama. Mana hadisnya? Singkat cerita hadisnya Imam Sa'id Al-Khudri keadaan musafir bersama sahabat ketemu orang Badui tersengat kalah sengking, dibacakan Fatihah. Orang yang Badui tersebut mengatakan, "Hamikum min rabbih." Adakah di antara kalian yang bukan jambe-jambe? Karena dulu tidak ada rumah sakit, betul? Apalagi masker, rumah sakit aja nggak ada, betul? Kemudian sahabat Imam Sa'id Al-Khudri meruqyah memakai suratul Fatihah. Perhatikan baik-baik. Imam Sa'id Al-Khudri, jadi yang pertama kali melakukan ruqyah itu Imam Sa'id Al-Khudri dalam hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah sebelumnya melarang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, kemudian dikasihlah daging roti minallah, dikasihlah kepada Imam Sa'id Al-Khudri dan rombongan. Terus sahabat mengatakan, kami tidak akan memakan bisyarah ini kecuali kami sodorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangkan kepada Nabi, sowan ke Nabi. Apa yang katakan Nabi? Apa yang dikatakan Nabi ketika melihat sahabatnya melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan beliau, tidak pernah dicontohkan beliau, tidak pernah diperintahkan beliau, yaitu ruqyah. Apa kata beliau? Apakah beliau mengatakan hadhihi bid'ah? Ternyata tidak. Beliau mengatakan ya Allah wa la yaruqu. Ini bukti Rasulullah itu tidak semena-mena ya Allah wa la yaruqu. La baksabu qawmar fihi syirk. Dah papa cabai-cabai asal tidak syirik. Pada akli laman akal bid'ah batil faqad akal tabunya hak. Sesungguhnya orang di luar sana, orang jahiliyah memakan ruqyah yang batil, menjampe-jampe, simsalabim jadi apa? Misalkan menjampe-jampe dengan ritual-ritual menyebut nama Khuda, menyebut nama selain Allah, menyebut Lata Uzza. Tapi kalian memakai surah Al-Fatihah, ini ruqyah yang hak.
Rasulullah membagi ruqyah dua, hak dan batil, bukan ruqyah syariah dan syirkiyah sebagaimana Mbah Gogel. You understand? Yes. Apa hikmahnya? Satu, tulis. Boleh meruqyah orang non muslim. Kenapa? Karena Al-Quran rahmatan lil alamin. Cuman menurut Imam Syafi'i, orang muslim tidak boleh diruqyah oleh kafir ini. Jadi kalian nggak boleh diruqyahkan ke Roy Kiyoshi. You understand? Yes. Oke, malah subscribe YouTube. Haram. Kenapa terjadi hal tersebut? Kenapa boleh lagi meruqyah non muslim? Ruqyah itu ranahnya fikih tip. Fikih tip itu muamalah. Toha anti komunis, betul apa tidak? Komunis betul, bangsa itu anti komunis dari dulu. Perang sama PKI komunis. Lah, dia anti komunis, tetapi hatinya Cina. Cina komunis kan? Komunis, boleh apa tidak? HPmu apa? Menulis anti komunis di HP komunis, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh dong. HP itu wilayah muamalah. Kalau selain menyembah selain Allah, itu masalah akidah. You understand? Kufur anti. Tapi HP-nya udah boleh, malah kredit kamu. Betul apa enggak? Buatan kafir atau muslim itu? Boleh apa tidak? Nah, gitu. Ruqyah juga sama. Karena ranahnya pengobatan, jadi boleh mengobati orang non muslim. Boleh nggak meruqyah atas nikah? Boleh. Siapa yang siap? Angkat tangan. Izin istrinya dulu. Yang kedua, ruqyah tidak hanya untuk